Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat kembali lagi bertemu di perkuliahan kita, mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, pertemuan kelima kita akan membahas mengenai tema pengorganisasian. Teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik teman-teman, apa kabarnya semua? Mudah-mudahan saya harapkan semua sehat selalu ya. Teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi insya Allah pertemuan kita pada kuliah kali ini akan membahas mengenai masalah pengorganisasian. Teman-teman, bisa kita lihat saat ini pengorganisasian, baik itu organisasi formal maupun informal, itu sangat mempengaruhi kehidupan kita saat ini ya teman-teman ya. Seperti yang minggu lalu kita bahas mengenai bagaimana sebuah undang-undang disahkan dan membuat polemik kepada masyarakat di sekitarnya. Bagaimana sebuah organisasi membuat sebuah keputusan, bagaimana sebuah organisasi membuat reaksi-reaksi tertentu kepada organisasi lainnya. Ada organisasi buruh yang bereaksi, ada organisasi mahasiswa yang ikut bereaksi, ada pemerintahan, dan macam-macam. Akhirnya impact-nya kemana? Impact-nya terjadinya ya, kegiatan yang tidak kita harapkan ya, demonstrasi dalam bentuk anarkisme, membakar, merusak fasilitas umum, dan ini yang betul-betul seharusnya dihindari dari setiap aksi terlebih membawa bendera organisasi tertentu ya teman-teman ya. Baik, kita langsung masuk ke materi mengenai pengorganisasian. Jadi di slide saya siapkan gambar seperti ini. Ada gambar beberapa orang yang punya warna hijau, biru tua, oranye, dan biru muda. Ini saling apa ini teman-teman? Saling memasangkan puzzle berbentuk lampu sehingga lampu itu terbentuk menjadi satu. Masing-masing orang memiliki bagiannya sendiri-sendiri. Lalu di gambar berikutnya ada gambar 3 orang berwarna merah, oranye, dan biru sedang mengungkit, membuat sebuah gear, mengangkat sebuah gear menggunakan sebuah tongkat dengan prinsip pengungkit ya di sini ya. Mereka bekerja bersama mencoba mengangkat beban yang tidak bisa diangkut oleh satu orang. Lalu di gambar berikutnya ada gambar orang sedang menaiki tangga atau membuat tangga, tetapi tangga tersebut dibuat oleh anggota yang lainnya, yang orang yang warna hijau dan yang warna biru. Lalu ada lagi gambar orang yang sedang berlari di atas gear, di mana ketika orang ini berlari, misalnya warna orange berlari lebih kencang dibandingkan warna biru, yang biru juga harus mengikuti kecepatannya si orange tadi. Yang hijau juga harus mengikuti dengan kecepatan yang sama. Jika tidak, jika salah satu anggota berlari dengan lambat, ya dia akan masuk ke dalam gear tersebut dan terjepit di dalamnya gitu kan. Akhirnya rodanya tidak berputar seperti itu. Beginilah analoginya bagaimana kita menjelaskan, melihat sebuah organisasi. Jadi organisasi ini kalau kita lihat dari gambar pertama itu adalah kumpulan dari orang-orang yang mempunyai keping-keping puzzle masing-masing. Organisasi juga adalah sekumpulan orang yang ingin mengangkut atau mengangkat beban yang tidak bisa diangkut oleh satu orang. Organisasi juga bertujuan untuk membantu satu orang yang berwarna orange ini untuk maju mengikuti tangga ke atas, dan organisasi juga
seharusnya bisa bergerak selaras, bisa mempunyai gerakan yang sama dari setiap orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Kurang lebihnya ilustrasinya demikian. Saya kira teman-teman bisa memahami secara visual ya bagaimana organisasi ini berjalan ya teman-teman ya. Oke, lebih lanjut menurut James Dimoni, pengertian organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Seperti kita lihat tadi ya, ini nih, satu tujuan bersama nih. Nggak peduli dia ada di bawah, di tengah, atau di atas. Selama mereka mempunyai satu tujuan, nggak masalah. Semuanya punya satu misi yang sama, semuanya akan jadi pemenang. Lalu ada pendapat lain, menurut Chester L. Bernard, organisasi didefinisikan sebagai sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Aktivitas yang dilakukan dua orang atau lebih. Nah ini dia. Kita semua bekerja sama, kita semua saling gotong royong, bahu-membahu untuk mencapai satu tujuan yang sama. Seperti lihat di gambar di belakang, fokus on target. Kerjaan yang dikerjakan secara fokus akan menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa. Nah ini juga nih, makanya bagaimana organisasi sekarang ini berkembang ya teman-teman ya. Saya ingin mengajak teman-teman untuk kuis terlebih dahulu. Nah, di sini ada gambar nih teman-teman. Saya mempersiapkan gambar berupa, saya view lebih jelas ya. Nah ini, kita akan coba tebak logo. Ini akan saya jadikan absensi hari ini. Jadi teman-teman yang nggak menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, kalian mohon maaf tidak mendapatkan kesempatan untuk absensi. Jadi tolong disimak ini, dilihat baik-baik. Logo nomor 1, ini logo apa? Nomor 2 apa? 3, ini 4 nih penutupnya ya. Gambar kotak aja. 3, 5, 7, 8, 9, dan 10. Kira-kira apa masing-masing logo ini? Siapa organisasi yang memiliki logo ini? Coba ketikkan di kolom komentar. Teman-teman yang dapat 10 jawaban benar akan dapat nilai 10 pada nilai kehadiran, dan teman-teman yang cuma bisa menjawab 1 atau 2 atau 5 ya disesuaikan ya dengan jumlah jawaban yang benar. Silahkan kalian ya coba berdiskusi dengan kelompok kalian kalau bisa, atau ya silahkan dicari simbolnya. Ini tanpa ada maksud untuk mendukung satu parpol tertentu atau organisasi tertentu. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mencoba mengenal bagaimana organisasi-organisasi yang ada di Indonesia saat ini maupun yang ada di dunia itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Salah satunya ada organisasi yang kemarin ikut demo, ada yang ikut membantu melegalkan Undang-Undang Cipta Kerja, dan ini cukup menarik nih untuk kita jadikan bahan simulasi juga. Oke, lanjut lagi teman-teman. Tadi saya bicara mengenai pengertian organisasi. Jadi kalau bicara organisasi ini punya 3 elemen ya teman-teman ya. 3 elemen. Pertama terdiri dari sekelompok orang. Kedua adanya interaksi dan kerjasama. Lalu ketiga memiliki tujuan bersama. Jadi ketika ketiga elemen ini disatukan, kita bisa membangun organisasi. Kita bisa mempunyai teman-teman yang solid. Kita mempunyai kerjasama dan interaksi di dalam tim kita, entah lewat grup WhatsApp ataupun pertemuan khusus, dan juga kita punya tujuan bersama untuk mencapai nilai mata kuliah yang memadai misalnya. Nah, kita bisa membuat sebuah kelompok manajemen dan bisnis, kelompok perkuliahan kita yang sudah saya kelompok-kelompokkan, yang mana yang jadi leadernya, yang jadi kontrak manajernya, dan lain-lain. Nah, teman-teman, ketika elemen-elemen ini disatukan, ini akan membentuk sebuah organisasi yang di dalamnya
orang-orang ini punya kesadaran untuk mengikuti norma, untuk mengikuti peraturan, serta kebijakan-kebijakan yang telah diformulasikan dan masing-masing pihak siap untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Makanya di awal pertemuan saya minta membuat kontrak ini ya, kontrak perkuliahan seperti itu. Nah, jadi saya harapkan teman-teman semua sudah mulai paham nih, sudah mulai mengenal bagaimana sebuah organisasi ini perlu adanya sebuah komitmen, perlu adanya sebuah ikatan atau norma. Nah, ketika kita bicara organisasi, kita bicara mengenai bagaimana dinamisnya sebuah organisasi atau statisnya organisasi itu bersikap terhadap perubahan lingkungan sekitarnya. Nah, kalau kita bicara mengenai arti dinamis organisasi, kita melihat bahwa organisasi ini adalah suatu proses menetapkan pembagian kerja ya teman-teman ya, yang dilakukan pembatasan tugas dan kewajiban, otoritas dan tanggung jawab, serta penetapan hubungan di antara elemen organisasi. Nah, sehingga orang-orang yang bergabung dalam organisasi tersebut dapat bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama secara efisien dan efektif. Nah, sementara dalam arti statis, organisasi merupakan bagan. Seperti ini ya, bagan ya, kalau kalian lihat di screen, atau rangka berwujud yang bergerak demi tercapainya tujuan bersama. Dalam istilah lain, sering disebut sebagai struktur atau bentuk organisasi. Ini nih, struktur organigram. Jadi, ini bagaimana cara kita melakukan organizing. Organizing, kalau kalian lihat, ini adalah struktur organisasi dari kampus kita, BSI. Jadi teman-teman, kita lihat di sini ada pucuk pimpinan, yaitu yayasan, ketua yayasan berarti ini ya, ketua yayasan BSI, lalu di bawahnya ada rektor. Rektor itu ada diwakili oleh 2 orang, wakil rektor dan wakil rektor 1, bukan 2 orang, 2 posisi. Wakil rektor 1 dan wakil rektor 2. Pertama yang bidang akademik, yang satu bidang non-akademik. Nah, di bawahnya ada bagian sekretariat pimpinan, lalu ada badan penjaminan mutu dan akreditasi. Ini jadi ada bagian pengawasnya ya, sebagai ini ya, ya bisa dibilang dewan pengawas, dewas, dan juga senat universitas. Nah, di bawahnya ada biro-biro. Biro ini bagian-bagian ya, kalau bisa kita bilang bagian-bagian di dalam sebuah kampus. Pertama ada biro administrasi akademik, biro administrasi keuangan dan umum, ada biro teknologi dan informasi. Ini BTI ya, yang sering kita kirimkan request-nya atau permintaan kita kalau ada kesalahan email atau kegiatan IT yang lainnya. Lalu di bawahnya, di sampingnya ada BSI Center, ada kemahasiswaan, ada biro kepustakaan, dan LPPM. Di bawahnya ada biro pelaksana atau fakultas-fakultas. Fakultas ada Fakultas Teknik Informatika, ada Fakultas Komunikasi dan Bisnis, ada ada Fakultas Komunikasi dan Bahasa, dan ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, fakultas kita ya. Nah, teman-teman, di setiap fungsinya di sini dijelaskan bagaimana statusnya sebuah struktur organisasi nih di sebuah organisasi Bina Sarana Informatika. Nah, intinya di dalam organisasi ini teman-teman perlu beberapa tahapan ya dalam menentukan bagaimana kita menentukan strukturnya organisasi ini. Pertama tahapannya adalah menentukan tujuan. Mengetahui tujuan dengan jelas, ini kita harus tentukan lebih dahulu. Tujuan yang jelas yang ingin kita capai, ini biasanya tergambar dalam visi dan misi organisasi kita. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita perlu melakukan pendeskripsian pekerjaan yang akan dioperasikan di dalam organisasi tertentu. Misalnya tadi ada Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan, berarti yang mengurus bagian-bagian tentang materi-materi perkuliahan, terus ada kuis
dan UAS, dan lain-lain. Ini adalah di bagian Biro Administrasi, atau di bagian administrasi keuangan yang membantu teman-teman menyelesaikan masalah-masalah pembayaran kuliah atau pembayaran uang alma mater dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada klasifikasi aktivitas dalam kesatuan yang praktis. Jadi kita perlu tahu nih aktivitas apa nih yang ingin kita selesaikan, bagian-bagian mana yang jelas untuk kita jadikan ini ya penunjang job desk-nya. Lalu berikutnya ada sarana dan prasarana fisik. Maksudnya apa? Di sini sarana dan prasarana fisik ini adalah sebuah bagian pendukung yang perlu ada di dalam organisasi. Maksudnya ketika kita memberikan rumusan yang realistis mengenai kewajiban yang hendak diselesaikan, nah sarana dan prasarana fisik juga sangat menentukan nih ketika kita melihat lingkungan dan terutama untuk menunjang aktivitas yang ada gitu. Misalnya Biro Teknologi Informasi, posisinya ada, tapi nggak punya server misalnya, atau nggak punya database yang mumpuni untuk melayani seluruh organisasi seperti itu. Nah ini organisasi nggak bisa jalan gitu kan. Oke teman-teman, saya kira selanjutnya sumber daya manusia dan delegasi otoritas. Berikutnya akan saya lanjutkan ke video berikutnya. Sementara ini saya potong dulu penjelasannya sampai di sini. Oke, teman-teman, selanjutnya apa setelah sarana dan prasarana fisik? Berikutnya adalah sumber daya manusia. Jadi, ketika kita sudah mengetahui apa saja peralatan di dalamnya yang yang diperlukan, misalnya tadi BTI sudah punya database yang mumpuni, sudah punya ruangan kelas, sudah punya gedung-gedung terpisah seperti gedung biro administrasi, gedung akademik, dan lain-lain. Selanjutnya, kita perlu menentukan sumber daya manusianya. Sumber daya manusia itu kita menunjuk kepada siapa organisasi ini dikelola. Misalnya biro administrasi, kepala bironya siapa, terus anggota-anggotanya siapa. Nah, seperti itu. Nah, di dalam hal ini sumber daya manusia ini sangat penting kita pertimbangkan siapa menempati posisi apa sesuai keahliannya. Dari sini kita bisa melanjutkan ke poin nomor 6, yaitu mendelegasikan otoritas. Karena ketika kita sudah mempercayai seseorang di bagian tertentu, kita bisa memberikan kepercayaan, kita bisa memberikan otoritas yang dianggap perlu kepada bawahan kita untuk melakukan hal-hal tertentu. Misalnya di Biro Teknologi Informasi, BTI boleh membuat sistem informasi yang mendukung perkuliahan seperti itu. Nah, setelah ini kita akan bicara masalah bagaimana struktur organisasi ini dibentuk. Kembali lagi ke struktur organisasi BSI. Jadi kalau kita bicara teori, struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara bagian komponen dan posisi dalam suatu perkumpulan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, bagaimana nih setiap komponen-komponennya saling berinteraksi, terus memiliki kotak-kotak yang terpisah-pisah ya dari departemen yang lain ya. Ini maksudnya adalah ini ya pemisahan bagian-bagian ya. Kalau ini pengertian menurut Sonner dan Wenkel. Nah, terus struktur organisasi juga bisa didefinisikan sebagai suatu sistem atau jaringan terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan, dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama pekerjaan individual ataupun kelompok. Jadi, teman-teman, ketika kita bicara masalah bagaimana kita membagi tugas, bagaimana kita membagi kewajiban, bagaimana kita mendapat haknya. Nah, ini adalah sebuah unsur daripada organisasi itu sendiri.
Nah, ada 2 faktor nih teman-teman. Ada 4 faktor yang menentukan perancangan suatu struktur organisasi ya. Jadi semakin besar organisasi tersebut, semakin gemuk juga organisasinya ya. Nah, kalau kita bicara ukuran ya, ya tadi kita bilang besar kecilnya organisasi ini menjadi satu faktor penentu bagaimana struktur organisasi ini dirancang. Terus faktor kedua adalah strateginya. Semakin lincah organisasi tersebut untuk bergerak, semakin ramping juga nih organisasi yang digunakan. Misalnya biasanya ini untuk perusahaan-perusahaan baru seperti startup yang baru dirilis, ada posisi yang merangkap misalnya posisi desain interface sekaligus desain database, atau posisi yang administrasi sekaligus mengerjakan laporan keuangan seperti itu. Nah, strategi organisasi ini sangat menentukan bagaimana hubungan nih antara strategi dan struktur, di mana struktur akan mengikuti strategi ya. Seperti ini kita lihat di BSI, berarti kita lihat strateginya apa nih? Strategi BSI adalah, boleh dilihat di sini. Di sini diberikan ke ini ya, ke luasan di bidang akademik juga seimbang dengan bidang non akademiknya teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini. Oke, di slide ini memang cukup menggambarkan nih. Berarti BSI lebih banyak ke organisasi yang di non akademik ya teman-teman ya. Dilihat di sini nih, ada BSI Center, kemahasiswaan, perpustakaan, dan LPPM. Jadi kita nggak cuma ada di dalam kampus aja untuk mengurusi administrasi kampus dan kegiatan pembayaran kampus, tapi kita juga melakukan pengabdian masyarakat. Ini tridharma perguruan tinggi ya, pengabdian masyarakat, penelitian, makanya ada perpustakaan dan juga perkuliahan. Seperti itu. Jadi ini bisa tergambar di sini bagaimana BSI mencapai strateginya ya, menyuguhkan strateginya di dalam struktur organisasi. Jadi selain itu, apalagi yang bisa kita peroleh dari struktur organisasi? Faktor yang menentukan perancangan struktur organisasi juga termasuk faktor teknologi. Nah, perusahaan yang menggunakan teknologi yang bersifat modern tentunya ya, akan memerlukan struktur yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan yang punya teknologi yang tradisional. Kita sekarang mengenal misalnya untuk bagian komunikasi aja ada social media manager, terus ada marketing online, ada digital marketing, ada IT security, terus ada IT technical support, ada IT database. Semakin rumit teknologi yang digunakan, semakin rumit juga nih struktur organisasi yang dibentuk seperti itu. Lalu berikutnya ada faktor karyawan. Jadi tingkat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki karyawan akan mempengaruhi bentuk struktur organisasi. Misalnya banyaknya operator yang bisa mengoperasikan mesin dibandingkan dengan teknisi yang bisa memperbaiki mesin. Seperti itu biasanya ada di pabrik-pabrik ya. Nah, di sini dilihat tingkat kemampuannya operator. Level 1 bisa memproduksi 200 pieces, level 2 bisa memproduksi 300 pieces, level 3 dan lain-lain ya. Ini biasanya dikategorisasikan. Tapi ketika tingkat karyawannya memiliki keterampilan yang sama, ini akan mempengaruhi struktur organisasinya. Oke, lanjut. Kalau menurut Gibson dan kawan-kawan, mereka menekankan bahwa struktur akan berkaitan, akan bertalian dengan hubungan yang relatif pasti yang relatif pasti yang terdapat di antara pekerjaan dalam organisasi. Hubungan yang pasti tersebut timbul dari proses keputusan yang Gibson kemukakan dalam 4 poin. Jadi poin pertama pembagian kerja, poin kedua departementalisasi, lalu berikutnya adalah permasalahan dengan kendali,
Dan keempat, delegasi kekuasaan. Teman-teman bisa baca poin ini di slide-nya masing-masing ya. Saya akan langsung masuk ke bagian pembagian kerja. Nah, apa itu pembagian kerja? Kita bisa lihat di sini ilustrasinya adalah sepotong kertas yang dibagi-bagi dan diambil oleh beberapa orang. Selembar ini diambil oleh 2 orang. Selembar berikutnya diambil oleh 3 orang. Selembar berikutnya lagi ada dua tangan ya, 2 tangan dari orang mungkin kulit putih nih ya, ada yang kulit hitam, ada yang sawo matang, dan lembaran terakhir dipegang oleh 3 orang. Inilah masing-masing ilustrasi bagaimana kita membagi tugasnya. Setiap unit tugas dipecah dalam beberapa pekerjaan yang lebih kecil, yang berurutan atau tugas-tugas dibagi dan dikhususkan di antara orang-orang dalam satu unit tersebut. Ini biasanya kita sebut dengan division of labor. Jadi bagian ini untuk apa, bagian ini untuk apa. Nah, ini dipecah-pecah. Masalah yang berhubungan dengan pembagian kerja bertautan dengan sampai berapa jauh nih pekerjaan itu dispesialisasikan. Semakin khusus pekerjaan tersebut, semakin kecil juga skop pengerjaannya. Nah, lalu ketika kita bicara banyaknya pemegang pekerjaan yang mengerjakan satu bagian tertentu, ini semakin cepat ya pekerjaan tersebut diselesaikan gitu. Cuma harus diperhatikan nih porsinya, jangan sampai di satu bagian tertentu kekurangan orang untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, kalau kita bicara mengenai hakikat spesialisasi kerja, kita bicara bahwa seluruh pekerjaan tidak dilakukan satu individu, melainkan dibagi-bagi, dipecah-pecah menjadi langkah-langkah, dengan setiap langkah diselesaikan oleh orang-orang yang berbeda. Nah, di sini kita mengenal prinsip spesialisasi kerja atau prinsip pembagian kerja, division of work. Division of work ini maksudnya adalah pembagian tugas-tugas atau pekerjaan yang kompleks menjadi beberapa sub pekerjaan atau bagian-bagian kerjaan kepada pekerjaan karyawan. Jadi kita lihat subdivisi head memegang misalnya kontrol, subdivisi analitis biasanya memegang planning gitu kan, subbagian di bawahnya karyawan misalnya memegang bagian operasional dan pekerjaan rutin seperti itu. Nah, setiap karyawan ini akan terus dilatih untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan spesialisasinya. Ada yang tugasnya menjual, ada yang tugasnya telemarketing, ada yang tugasnya membukukan transaksi, ada yang tugasnya menjaga toko, ada yang tugasnya melakukan posting di sosial media, dan lain-lain. Ini punya tugas-tugas tertentu nih, tapi berkaitan. Intinya apa? Mereka semua ingin melakukan pekerjaan membantu misalnya sales perusahaan. Nah, sehingga apa nih keuntungannya dari spesialisasi pekerjaan ini? Kita bisa tahu nih begitu kita spesialisasi, contohnya ini nih, Satgas COVID. Satgas COVID-19 ini Bapak Doni Monardo ya. Beliau memimpin sebuah rapat, membahas mengenai bagaimana penanganan COVID di setiap daerah di Indonesia, progresnya seperti apa, dilaporkan. Nggak mungkin sih Bapak ini belusukan ke setiap tempat di Indonesia untuk melakukan sidak seperti itu ya, tapi beliau menunjuk tim spesialisnya untuk melakukan tugas-tugas di lapangan. Beliau tinggal menerima laporannya, melakukan evaluasi, dan melakukan tindakan secara strategis ya. Jadi ketika kita melakukan ini semua, kita membagi-bagi kerja ini, kita akan mempunyai tingkatan produktivitas yang lebih tinggi. Jadi produktivitas akan meningkat dan dapat melakukan pekerjaan dengan efisien karena setiap anggota dari organisasi ini melakukan tugas
yang ini ya simultan ya, terus-menerus pekerjaan yang sama sehingga kualitas kerja bisa terjaga. Jadi kita sangat diuntungkan dengan adanya pembagian-pembagian kinerja ini. Pembagian-pembagian kerja ini punya kekurangan juga. Nah, kekurangannya apa? Karena organisasi ini akan memiliki ini ya ketergantungan tentunya ya kepada satu pengambil kebijakan atau kepada orang yang kita tunjuk sebagai pekerja. Nah, pekerja ini akan memiliki sifat bosan karena hal-hal tiap hari ini dilakukan, rutinitas terus-terus berulang seperti itu. Jadi kemungkinan juga akan biasanya adanya ya tenaga kerja yang mangkir atau absen yang kurang baik, lalu tingkat misalnya pergantian tenaga kerja yang lama diganti yang baru gitu kan. Nah, ini akan menjadi ini ya apa istilahnya mempengaruhi sebuah organisasi ini untuk menjalankan tugas-tugasnya. Nah, karena itu banyak perusahaan yang melakukan rotasi pekerjaan untuk mengurangi ketergantungan pada orang-orang tertentu dan untuk menghindari kebosanan dari rutinitas. Ada yang di bagian ini ya kalau kita lihat di sini supaya nggak bosan, nggak cuma kerja suami ya di rumah ya, jadi gantian sama istrinya masak seperti itu. Ini untuk apa? Untuk coba mengalihkan kebosanan. Tapi misalnya istri bisa nggak dioper di gantian jadi ya jadi posisi suami untuk bekerja di luar seperti itu. Mungkin kita sering menemukan ini di masyarakat kita ya, tapi peran ini misalnya peran ganda seorang suami di luar bisa bekerja, di dalam rumah tangga bisa ya misalnya masak seperti ini kan juga akan menjadi sebuah rotasi kegiatan yang ini ya refreshing gitu atau istilahnya bersifat baru gitu ya, jadi nggak terlalu sibuk kerja terus gitu, kita juga masuk ke belakang rumah ke dapur ya gitu. Ini juga sisi ilustrasinya adalah bagaimana pembagian-pembagian kerja ini digambarkan ketika adanya sebuah proyek. Yang satu menjadi notulen rapat, yang satu memimpin bagaimana proyek-proyek ini dikerjakan, yang satu memperlihatkan bagaimana desain interface-nya di sebuah proyek ini, dan yang satunya lagi misalnya mencatat nilai keuangan yang bisa dikeluarkan di dalam proyek ini. Ini adalah sebuah keniscayaan ya teman-teman ya. Begitu kita melakukan pembagian kerja, kita akan jadi lebih efisien. Seperti itu, nggak dikerjakan satu orang aja. Jadi tugas yang 2 minggu lalu saya berikan, saya harapkan ini dikerjakan dengan serius dan dibagi-bagi tugas-tugasnya. Ada yang mengumpulkan data, ada yang coba riset, seperti itu. Lalu sekarang kita bicara departementalisasi. Apa itu departementalisasi? Simpelnya adalah mengelompokkan sesuai dengan kelompok kerjanya atau pokja ya. Di sini kita bicara mengenai bagaimana kita menggabungkan dan mengelompokkan orang-orang menjadi satu jenis pekerjaan tertentu. Nah, lebih detail lagi, departementalisasi ini pengertiannya adalah upaya membagi-bagikan pekerjaan secara fungsional yang mempunyai spesifikasi tertentu, sifat dan batasan wewenang tertentu, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam kelompok kepemimpinan dalam satu kesatuan atau aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi ini adalah cara upaya membagi-bagi tugas dan wewenang secara fungsinya. Jadi ada yang jadi HR, ada yang jadi marketing, ada yang jadi leader, ada yang jadi operasional, ada yang jadi sales, gitu kan. Ini adalah langkah departementalisasi. Teman-teman, ketika kita bicara departementalisasi,
tentunya departementalisasi ini terbentuk karena adanya dasar. Ada dasar terbentuknya departementalisasi pertama yaitu fungsi. Pertama, fungsinya apa di dalam organisasi tersebut? Fungsinya untuk memasarkan barang, fungsinya untuk menjual produk ke customer, fungsinya untuk menawarkan secara teleconference atau menawarkan barang secara door to door. Ini adalah fungsi. Jadi fungsi untuk bagian pemasaran. Lalu ada fungsi akuntansi, misalnya mencatat transaksi, mencatat pembelian-pembelian, mencatat hutang dari bank, mencatat pembayaran hutang, dan lain-lain. Ini adalah fungsi-fungsi dari akuntansi. Ada juga fungsi produksi, fungsi keuangan, dan lain sebagainya. Ini adalah bagaimana dasarnya sebuah departementalisasi ini terbentuk. Kemudian ada produk dan jasa berupa divisi mesin cuci, berupa divisi seperti sorry, seperti mesin cuci, seperti televisi, radio, dan lain-lain. Ini tergantung produknya nih. Misalnya ada sebuah produk Panasonic. Nah, di produk ada pabrik Panasonic. Panasonic membuat mesin cuci, membuat televisi. Ini jadi dibagi-bagi di bidangnya karena adanya produk yang berbeda gitu. Jadi ada kepala produksi kulkas, kepala produksi magic jar seperti itu. Mereka ini nih yang bertanggung jawab untuk melaporkan kepada atasan mereka yaitu manajer produksi untuk memperlihatkan kinerjanya di setiap departemen atau divisinya. Lalu sesuai dengan wilayah, misalnya DKI Jakarta, Jawa Barat. Ini kita bicara mengenai contoh simpelnya pemerintahan. Di pemerintahan kita, cara mengorganisasinya kan seperti itu ya. Jadi untuk Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Barat berarti ada Aceh, ada Palembang, ada dan lain-lain, kota yang lain yang ada di bagian Barat. Lalu di situ ditentukan gubernurnya siapa, bupatinya siapa, kepala daerahnya siapa, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu pembagian departementalisasi atas dasar wilayah. Lalu atas dasar langganan, bagaimana sebuah perusahaan ini yang merespon nih si pelanggan ini, misalnya pelanggan eksekutif, yang ini pelanggan premium, yang ini pelanggan yang reguler gitu kan. Ada pembagian-pembagiannya nih, ada apa? Ada leadernya di setiap level itu. Nah, begitu kita bicara langganan, misalnya sebuah penjualan industri atau pedagang eceran, pemerintahan, dan lain-lain. Nah, ini masing-masing di bidangnya, ini dilihat berdasarkan customer-nya ya. Lalu dilihat secara proses atau peralatan. Ini yang kita bicarakan tadi soal ilustrasi industri yang fokus di bidang teknologi. Ada IT security, ada IT technical support, ada IT database, macam-macam. Ini karena adanya proses atau peralatan yang digunakan. Ini meliputi, ya contohnya di slide ini ada departemen pemotongan, kelompok perakitan, bagian pengemasan, bagian finishing, bagian pengiriman, dan lain-lain, ada banyak. Lalu ada dari segi waktu. Misalnya kelompok kerja ini biasanya ini yang diterapkan di ini ya, di industri security atau industri otomotif misalnya. Ini kerja per shift, misalnya ada shift 1, shift 2, shift 3 gitu kan, ada kepala shiftnya, ada yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di shift tersebut. Lalu berikutnya ada pelayan, mencerminkan kelas bisnis, kelas ekonomi dalam pelayanan, contohnya dalam pelayanan pesawat terbang ya. Ini yang mana nih orang-orang yang bisa dilayani secara VIP lebih utama atau di nomor 2 kan gitu ya. Biasanya orang-orang kita sering di nomor 2 kan nih. Oke, terus ada alfa numerical. Digunakan pada pelayanan telepon. Misalnya nomor tertentu ditempatkan pada satu departemen. Ini diarahkan ya, misalnya kita menelpon
cek pulsa, itu kita diarahkan ke bagian pengecekan pulsa. Ada yang bagian pelaporan pelanggan, ada yang bagian kerusakan, seperti itu. Ini contohnya di lewat layanan telepon. Terus berdasarkan proyek dan matriks digunakan oleh perusahaan-perusahaan konstruksi dan teknologi tinggi. Ini biasanya pembagian ini untuk pengerjaan teknis di lapangan ya. Contohnya di sini ada kepala proyek alat berat. Terus ada lagi kepala proyek kepala ininya kepala tukang misalnya. Nah, kalau kita bicara departementalisasi itu bukan departemen store ya teman-teman ya. Memang ini departemen store. Matahari salah satu contoh departemen store yang membagi-bagi fungsi fungsi organisasinya berdasarkan ininya ya pekerjaannya ya. Jadi mereka lihat ada bagian pemasaran, ada bagian akuntansi, ada bagian komputer seperti itu. Nah, ini yang tadi saya jelaskan mengenai setiap pembagian-pembagian ada divisi khususnya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah bicara mengenai departementalisasi. Tentunya ada kelebihan dan kekurangan dari struktur per divisi ini ya. Pertama saya bicara dulu mengenai kelebihannya. Kelebihan struktur divisional ini adalah meletakkan koordinasi dan wewenang yang diperlukan pada tingkat yang sesuai bagi pemberian tanggapan yang cepat. Jadi karena koordinasi dan wewenangnya sudah di bagian-bagiannya yang khusus, sehingga ketika ada masalah kita bisa langsung eksekusi, kita bisa langsung tunjuk, oke, ini masalahnya di bagian komunikasi, ini masalahnya ada di divisi marketing. Nah, seperti itu. Lalu menempatkan pengembangan dan implementasi strategi dekat dengan lingkungan divisi yang khas. Hampir sama seperti tadi, jadi begitu tadi ada masalah, tapi begitu ada hal yang perlu dikembangkan misalnya, oh iya, berarti bagaimana cara mengembangkan komunikasi di dalam divisi tersebut? Berarti kita harus latih lagi misalnya operatornya, atau bagaimana kita mengimplementasikan teknologi baru di divisi tersebut. Lalu merumuskan tanggung jawab secara jelas dan memusatkan perhatian pada pertanggungjawaban atas prestasi kerja yang biasanya diukur dengan laba atau rugi divisi. Nah, ini dia nih kelihatan laba rugi divisi nih. Kalau kita misalnya punya bagian yang kurang produktif, ada 10 orang tapi kinerjanya kurang baik gitu ya. Nah, ini perlu ini lagi nih, perlu direview nih sehingga kita bisa lihat bagaimana tanggung jawab di divisi tersebut masih bisa kita alihkan atau bisa kita bagi tanggung jawabnya. Lalu berikutnya adalah membebaskan para kepala eksekutif untuk pembuatan keputusan strategik lebih luas. Jadi ketika seorang pemimpin perusahaan contohnya punya manajer-manajer yang kompeten di bawahnya, punya kapabilitas untuk menentukan, oke, hari ini kita punya target sekian, berarti kita harus produksi sekian. Nah, ini yang harus didapatkan eksekutif-eksekutif ini ya, yang punya mindset bos gitu, tapi tetap memberikan laporannya ke bosnya langsung. Lalu cocok untuk lingkungan yang cepat berubah. Semakin kita ini ya merespon perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita, kita perlu juga merestrukturisasi nih organisasi kita seperti apa. Lalu mempertahankan spesialisasi fungsional dalam setiap divisi. Kita bisa lihat divisi-divisi tersebut konsisten nih, yang fungsinya keuangan ya dikerjakan sama departemen akuntansi, yang fungsinya melakukan atau membuat media promosi ya dikerjakan sama bagian marketing, seperti itu. Lalu terdapat tempat latihan yang baik bagi para manajer strategik. Jadi nggak bisa nih ada orang tahu-tahu ditunjuk jadi manajer, top manager tanpa melewati
tangganya terlebih dahulu ya. Mereka menjadi eksekutif, menjadi kepala departemen tertentu, melihat peluang dan tantangannya, lalu jadilah orang itu manajer strategik. Selanjutnya, kekurangannya. Tadi kita bicara kelebihannya. Sekarang kekurangannya apa aja? Kalau kita bicara kekurangan, sorry, kita bicara kekurangan, kekurangannya akan di divisional seperti ini akan menyebabkan berkembangnya persaingan dan disfungsional potensial antara sumber daya di dalam sumber daya perusahaan, dan biasanya adanya seringnya konflik-konflik antara divisi-divisi dan ini ya, ketika menentukan prioritas, yang ini ingin irit, yang ini ingin lebih maju, yang ini departemen keuangan pengennya menekan budget gitu kan, sementara departemen IT pengen beli server baru gitu. Nah ini yang jadi konflik-konflik of interest di dalam perusahaan. Lalu berikutnya ada masalah seberapa besar delegasi wewenang yang diberikan kepada manajer-manajer divisi. Nah ini yang perlu dilihat bagaimana ininya ya, porsinya ketika manajer divisi ini melakukan eksekusi dari keputusan, apakah mereka sudah mengeksekusi sesuai dengan arahan para top leader, para senior manager seperti itu. Lalu masalah kebijaksanaan dalam alokasi sumber daya dan distribusi biaya-biaya overhead perusahaan. Nah ini kita bisa lihat nih, yang departemen A sering dapat bonus, yang departemen B karena di belakang layar jarang dapat bonus gitu kan. Ini akan menyebabkan ketimpangan sosial di dalam perusahaan ya. Makanya seorang pemimpin harus bijaksana. Terus dapat menimbulkan tidak konsistennya kebijaksanaan antar divisi-divisi. Ini juga hampir mirip-mirip sama contoh saya yang tadi dijelaskan. Lalu masalah duplikasi sumber daya dan peralatan yang tidak perlu. Nah ini juga yang sering terjadi nih di setiap organisasi, terutama di organisasi apa? Dalam negeri ya. Kita sering melihat adanya sumber daya yang duplicate nih, yang satu ngerjain presentasi, nggak taunya presentasinya dikerjain juga sama departemen yang lain. Padahal ketika ini dikerjakan bersama-sama atau dikerjakan secara sharing, ini kan bisa menghemat waktu ya teman-teman ya. Nah, itu sebagian kecil dari gambaran kelebihan dan kelemahan dari departementalisasi ini. Oke, selanjutnya ada penjelasan bagaimana pembagian departementalisasi ini. Ada direktur, ada manajer perusahaan, ada wilayah A, B, dan C. Tadi sudah kita bahas ya. Atas dasar produksi, bagaimana produk A, produk B, dan produk C. Atas dasar bagaimana pelanggannya yang dihandle, misalnya ada produk militer, ada produk konsumsi, ada produk industri, dan lain-lain. Oke teman-teman, saya kira pembahasan kita pada kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Untuk kuisnya, ini dia jawabannya. Nah, tebak logo. Logo apa yang pertama ini? Logo Palang Merah Indonesia. Yang kedua, teman-teman pasti udah tahu ya, udah sering kalau nonton di konferensi persnya Satgas COVID, ini suka muncul. IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Yang ini, yang sering demo pasti tahu nih, suka bawa benderanya. Ini bendera kami, ya. Terus yang ini bendera logonya UNICEF. UNICEF ini ada yang tahu apa? Organisasi yang bergerak dalam bidang ya child care, ya bisa dibilang perawatan anak-anak, mengurus dan pendidikan anak-anak yang seperti itu. Lalu berikutnya ada apa ini? Muhammadiyah. Ini Muhammadiyah, organisasi kedua tertua di Indonesia. Terus ada apa ini?
logo partai Perindo. Ini partainya Bapak Haritanu Sudibyo ya. Saya bukan kader partainya, tapi saya suka dengan cara Pak Hari ini mendesain logonya. Seperti gambar Garuda, ada benderanya tapi bergelombang gitu. Ini ya persepak bolaan kita yang selalu belum menunjukkan taringnya di ASEAN atau di mancanegara, tapi sepertinya mulai dikelola dengan tanpa konflik. Selanjutnya ini apa? Ini organisasi kementerian. Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Oke, teman-teman yang bisa menebak seluruh logo ini dengan benar, saya berikan nilai kehadiran 10 untuk yang menebaknya dengan semuanya tepat. Silahkan diketikkan di kolom komentar apa yang kalian dapatkan pada pertemuan kali ini. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan dalam materi dan kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam hard work. Dah.